Boruto to Blue Vortex Chapter 4, di mana pada chapter ini kita kembali mendapatkan sebuah color sprite. Dan kali ini adalah Kawaki, di mana pada halaman tersebut tertulis pusaran kebencian yang telah terkumpul. Chapter dimulai dengan melanjutkan akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini kita diperlihatkan kode yang telah berada di markasnya, dan kita pun diperlihatkan Jubi yang telah disegel dengan menggunakan batang hitam dan tanda cakar milik kode. Melihat Jubi yang masih tersegel, kode menjadi teringat kata-kata Boruto sebelumnya, bahwa Jubi yang sekarang telah berbeda. Hal itu dikarenakan kode telah merubah mereka. Boruto juga meminta kode untuk segera memusnahkan mereka, selagi kode masih bisa mengendalikannya. Jika tidak, mereka akan berakhir dengan situasi terburuk bagi semua orang. Namun, kode sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut, karena kode menganggap bahwa Jubi merupakan makhluk yang hanya mempunyai insting untuk makan. Tidak mungkin itu menjadi sebuah ancaman. Di momen itu, Katak yang berada di balik baju kode, dia seperti mengirimkan sebuah sinyal kepada Katak yang ada di balik baju milik Boruto. Scene kemudian berpindah ke lokasi Boruto, di mana Katak yang bersama Boruto meminta Boruto untuk segera bergegas menyusul kode, karena mereka tidak punya banyak waktu. Dan kita pun diperlihatkan Boruto sedang melakukan suatu teknik tertentu, dan seperti sedang melacak sinyal cakra yang dikirim dari Katak yang berada di markas kode. Melihat Boruto sedang melakukan segel tangan dan berbisik-bisik, Kawaki kemudian bertanya dalam hati, dengan siapa Boruto berbicara? Dan akhirnya Boruto menemukan sinyal cakra tersebut dan langsung menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu. Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan Boruto telah berada di markas kode. Dan kode pun dikejutkan dengan kedatangan Boruto, sehingga kode bertanya, "Bagaimana bisa kau datang kemari?" Namun Boruto justru mempertanyakan, di mana Jubi berada? Kemudian Katak yang berada di balik baju kode melompat dan memastikannya. Dan Katak itu pun juga terlihat heran. Padahal barusan dia masih melihat Jubi yang masih tersegel. Dan Boruto terlihat seperti merasakan adanya seseorang, sehingga dia menoleh ke arah pohon. Lalu Katak tersebut kembali menjelaskan bahwa dia tidak yakin jika kode yang telah memindahkan Jubi, karena tidak ada gerakan mencurigakan dari kode, dan tidak mungkin juga dia memindahkannya semudah itu. Dan di panel selanjutnya, tiba-tiba ada seseorang yang muncul di dekat mereka. Dan saat Boruto melihat ke arahnya, Boruto pun berkata bahwa kita telah terlambat. Lalu kode yang melihat orang tersebut juga terlihat begitu kaget, sembari mengatakan, "Bug?" Di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan bug yang tersegel di dalam pohon. Kemudian Boruto bertanya pada kode, "Apakah kau membicarakan orang yang tersegel dalam pohon itu? Itukah orang yang kau maksud bug? Saat ini dia bukanlah bug. Orang yang akan kita hadapi adalah Shinju, di mana Shinju ini memiliki mata Rinnegan. Itu berarti pada chapter sebelumnya, saat salah satu Sumiaka memiliki mata Rinnegan, dia masih dalam tahap evolusi sebelum mereka menjadi Shinju seperti sekarang. Dengan terkejut, kode mengatakan, "Apa maksudmu?" Kemudian Shinju Bug langsung menghantam Boruto. Namun Boruto dapat menahannya, meskipun harus terlempar sampai menabrak dinding. Di momen itu, Shinju Bug mengatakan, "Apakah kau ingin dimakan dengan datang ke sini sendiri, Otsutsuki Boruto?" Tanpa menanggapi perkataan Shinju Bug, Boruto dengan cepat menggunakan segel tangan dan menyerang dengan menggunakan Raiton. Meskipun Shinju Bug terkena serangan itu, tapi sepertinya itu tidak terlalu berefek. Kemudian Shinju Bug mundur ke belakang untuk kembali menyerang Boruto dengan mengubah tangannya menjadi mulut yang besar. Namun Boruto dapat menghindarinya dengan mudah. Rupanya Boruto menggunakan teknik Hiraishin jarak dekat. Itulah mengapa pada chapter sebelumnya, kode yang bertanya-tanya bagaimana bisa Boruto menghindari serangannya dengan mudah. Sedangkan yang Boruto lakukan bukanlah teknik menghindar, maupun sebuah genjutsu ataupun bayangan. Ternyata Boruto menggunakan Hiraishin jarak dekat.
Itulah mengapa setelah Boruto berhasil menghindari serangan itu, Shinjuba kemudian mengatakan bahwa itu adalah jutsu yang licik. Dan kini Boruto telah berada di samping Kode. Sembari memegangi dadanya, Kode mengatakan, "Tolong jelaskan padaku." Dan kemudian Kode pun langsung tersungkur ke tanah. Melihat kondisi Kode, Boruto akhirnya menghilangkan teknik Usuhiko yang ada di dalam tubuh Kode dan meminta Kode untuk bersiap dari serangan musuh dan juga membantu Boruto untuk menghadapinya. Kemudian Kode terlihat sudah baik-baik saja. Lalu dia menanyakan pada Boruto, apa yang terjadi pada Kyuubi? Apakah ini ada hubungannya dengan bug yang disegel di pohon itu? Boruto kemudian menjawab, bukan hanya bug. Semua orang yang tersegel dalam pohon itu termasuk ke dalam semua ini. Kemudian muncul satu orang Shinju lagi yang melayang di atas Boruto dan Kode. Dia mengatakan itu adalah cakra kehidupan di planet ini. Dan mereka pun kembali dikejutkan dengan kemunculan Shinju yang lain. Kemudian Shinju itu melanjutkan perkataannya. Kehidupan yang dulu juga pernah ada di planet ini. Dia menyerap semua cakra kehidupan. Dan kami para Shinju membuatnya menjadi buah cakra. Itulah insting kami yang sebenarnya. Sepertinya kami sedikit melangkah ke belakang. Tapi setelah kau bangkitkan, kami jadi memiliki ego. Dan satu sosok Shinju perempuan muncul dari belakang mereka. Dia mengatakan, sayang sekali Kode, kalau diingat kembali meskipun dengan keinginanmu sendiri, kau selalu seperti itu. Takdirmu adalah menjadi badut yang selalu dimanfaatkan seseorang. Sungguh menggelikan sekali. Kemudian katak Kashinkoji yang berada di balik baju Boruto mengingatkan agar Boruto mundur terlebih dahulu dan kembali mengatur rencana karena situasinya sudah semakin gawat. Dan ternyata bukan hanya ada 3 Shinju, tapi kini muncul satu sosok Shinju lagi. Dan itu adalah Uchiha Sasuke yang sudah berubah menjadi Shinju. Shin kemudian berpindah ke ruang Hokage, di mana Kawaki sedang melaporkan apa yang barusan terjadi. Di mana Kawaki melaporkan bahwa Boruto tiba-tiba saja menghilang. Kemudian Shikamaru menjawab, apakah maksud Kawaki? Boruto sudah bisa memakai jutsu ruang waktu. Namun Kawaki tidak mengetahuinya. Apakah Boruto bisa melakukannya? Yang pasti Boruto menghilang setelah Kode kabur. Menurut Kawaki, Boruto sepertinya sedang mengejar Kode. Kemudian Shikamaru menanyakan, apa mungkin tujuan Boruto datang ke Konoha untuk mengejar Kode? Kawaki juga bertanya-tanya, apakah mereka memang memiliki hubungan? Karena sebelum Boruto menghilang, dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Sehingga Kawaki menduga bahwa Boruto berkomunikasi dengan tim pelacak mereka. Menanggapi ucapan Kawaki, Shikamaru mengatakan bahwa semua laporan dari tim pelacak saat ini masih dalam pemeriksaan. Jika seseorang dari tim pelacak membantu Boruto, kita pasti akan langsung mengetahuinya. Di momen itu mendengar percakapan Kawaki dan Shikamaru, Sarada kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya jauh lebih sederhana. Kode terjebak di Konoha, lalu Boruto memaksanya untuk mundur. Dari percakapan Boruto dan Kode itu sudah sangat jelas. Kalian bisa memastikannya dengan Eida. Lalu Kawaki menanggapinya dengan mengatakan, agar Sarada jangan salah paham. Ingatlah, Boruto adalah Otsutsuki. Tidak peduli apapun tujuannya, dia adalah musuh yang harus mereka bunuh. Dengan sorot mata yang tajam, Sarada menjawab, kau ini bicara apa? Kau sendiri juga sama kan? Mendengar perkataan itu, Kawaki kemudian berbalik dan mengatakan, ini seharusnya tidak perlu kukatakan lagi. Tapi aku adalah Otsutsuki yang memburu mereka. Asal kau tahu, kekuatan ini hanya untuk membunuh mereka. Jika tugasku sudah selesai, aku akan dengan senang hati menghilang. Tapi bukan kau yang menentukannya. Kau paham? Namun mendengar perkataan tersebut, Sarada juga tidak mau kalah. Dia mengatakan, jangan buat aku mengulanginya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sesuka hati. Sebagai shinobi yang ingin menjadi Hokage. Melihat situasi yang mulai memanas, Shikamaru meminta mereka untuk menenangkan diri.
Shikamaru sendiri juga merasa kesal, terlebih lagi dia yang sedang menjabat Hokage saat ini. Kemudian Shikamaru menanyakan mengenai pohon itu, apa sebenarnya tujuan semua ini? Apa mereka mau membuat hutan? Namun Sarada juga tidak mengetahuinya. Yang pasti orang yang berubah menjadi pohon itu masih hidup. Pasti ada cara untuk menyelamatkan mereka. Tetapi melihat cara bicara Boruto, Sarada merasa jika Boruto pasti mengetahui sesuatu. Kemudian Shikamaru menjawab, apa mungkin Boruto mengejar kode karena hal itu? Di momen ini Sarada berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa mau apapun tujuan Boruto, yang jelas dia adalah musuh dari kode. Saat ini kode merupakan ancaman bagi Konoha. Jadi mereka harus membantu Boruto untuk mengejar kode. Shin kemudian berpindah kembali ke lokasi Boruto. Lalu kita pun diperlihatkan ada 4 sosok Shinju, yaitu Shinju Sasuke, Shinju Ishiki, lalu yang perempuan mirip seperti Momogi, dan yang terakhir adalah Shinju Bug yang telah mengepung Boruto dan Kode. Di momen ini Kode mengatakan, Shinju dengan ego? Lalu katak Kashinkoji kemudian bertanya, apa yang akan kau lakukan Boruto? Kau sudah gagal melakukan jebakan. Cepat lari sekarang juga. Kemudian Shinju Sasuke langsung menyerang Boruto dan Kode dengan menggunakan tangannya yang diubah seperti pedang. Namun mereka mampu menghindari serangan tersebut dengan menundukkan kepala mereka. Di momen itu Shinju Sasuke juga telah bersiap menggunakan Chidori dari tangan kirinya. Melihat hal itu, Boruto juga telah bersiap dengan Rasengan di tangan kanannya. Dan kita pun melihat Rasengan Boruto beradu dengan Chidori dari Shinju Sasuke. Serangan itu menciptakan kepulan asap yang besar, sedangkan ketiga Shinju yang lain hanya mengamati pertempuran mereka. Setelah kepulan asap itu menghilang, terlihat Boruto dan Sasuke yang masih berada di posisi mereka masing-masing. Di momen itu, Shinju Bug berusaha untuk membantu menyerang dengan mengubah kembali tangannya untuk menyerang Boruto. Namun Boruto menangkis serangan tersebut dengan pedangnya. Tapi kemudian Shinju perempuan yang ada di belakang Boruto kemudian menggunakan teknik dotonnya sehingga berhasil mengunci tubuh Boruto dengan elemen tanahnya. Di momen itu juga Boruto meminta Kode untuk membantunya. Jika tidak, dia juga akan dibunuh. Di sini Kode yang melihat para Shinju yang memiliki ego, kemudian berkata dalam hati, meskipun dia tidak melakukan apapun, mereka sedang mencoba menyempurnakan Shinju dengan memakan Boruto. Lalu si brengsek Kode justru kabur dengan menggunakan tanda cakarnya, sembari berkata, ini memang mengejutkan, tapi lumayan juga. Rasanya ada satu beban di pundakku yang sudah menghilang. Melihat Kode yang mencoba kabur, Boruto hanya berkata, Kode, brengsek. Lalu katak Kashinkoji yang bersama Boruto kembali mengingatkan agar Boruto segera lari dari tempat itu, karena jika Boruto mati di sini, semuanya akan menjadi sia-sia. Lalu Boruto melihat para Shinju yang telah mengepungnya. Dia terpaksa kabur dari tempat itu dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu. Melihat Boruto yang berhasil kabur, Shinju Ishiki kemudian mengatakan, kau beruntung sekali Otsutsuki Boruto. Ego kami baru saja dibangkitkan. Jadi hasrat dan rasa pengetahuan yang mengalir keluar masih melebihi keinginan kami untuk memakanmu Boruto. Shin kemudian berpindah ke lokasi persembunyian Boruto. Tapi di sini narator tidak menjelaskan di mana lokasi dari Boruto. Dan kita pun diperlihatkan Boruto yang bersandar di sebuah pohon. Di momen itu seseorang mengatakan, jika Boruto harus kabur selagi masih sempat. Setiap kali kau ada di dunia ini, kau takkan bisa lepas dari takdirmu. Apakah kau mau menghancurkan planet ini? Jangan pernah memaksakan dirimu seperti itu lagi. Sembari memedangi ikat kepala pemberian Sasuke, Boruto meminta maaf karena dia terburu-buru. Lalu Kashinkoji kembali mengatakan bahwa ia tidak memaksa Boruto untuk tetap tenang. Tapi Boruto juga harus menyadari kalau kemungkinan ini terjadi memang cukup tinggi. Apapun yang kita lakukan tidak akan merubahnya. Kita harus bertarung.
Di momen itu, Boruto kembali meminta maaf, tapi bukan kepada Kashin Koji, melainkan kepada Uchiha Sasuke, dan meminta Sasuke untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Dan di panel terakhir, kita pun diperlihatkan Sasuke yang telah berubah menjadi pohon. Tertulis pada panel akhir, tiba-tiba ancaman baru muncul, perubahan besar yang akan terjadi mulai terlihat. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Boruto 2 Blue Vortex chapter 4. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.